Shalom saudaraku, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Immanuel Adam dalam Sapaan Gembala. Sebelum kita bersama-sama hari ini merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon pimpinannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami boleh ada di hari ini dan kami boleh beraktivitas di hari ini, semua karena Tuhan. Namun sebelum kami melanjutkan aktivitas kami mau sujud di hadapan Tuhan seperti Maria. Kami mau mendengar firman-Mu, kami mau diajar melalui firman-Mu, kami mau diteguhkan melalui firman-Mu, dan kami mau dituntun kembali dalam firman-Mu. Sehingga hidup kami penuh dengan damai sukacitamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengatakan di dalam surat 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 dicatat demikian: apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuhan berbicara untuk orang yang mengasihi Dia. Apa yang Tuhan mau katakan kepada orang-orang yang mengasihi Dia? Dikatakan di sini bahwa Allah menyediakan untuk mereka. Apa yang Tuhan sediakan? Yang Tuhan sediakan begitu banyak hal. Yang pasti firman Tuhan mengatakan yang disediakan Allah itu adalah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Itu yang Allah sediakan. Dan kalau kita berbicara tentang ayat ini, kita akan mulai bertanya-tanya secara spesifik apa yang Tuhan mau katakan melalui firman-Nya ini. Begitu banyak hal sebenarnya saudaraku yang Tuhan mau bicarakan di sini. Namun yang Tuhan mau katakan yang pasti di sini, apa yang dipikirkan Allah, apa yang disediakan Allah, itu semua tidak terpikirkan oleh pikiran saudara dan dirasakan oleh hati saudara. Saudara, pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang tempat yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Saudara, setiap orang Kristen ketika ditanya, setelah kamu meninggalkan dunia ini kemana kamu pergi? Semua orang Kristen mengatakan, aku mau ke sorga. Nah, persoalannya di sini saudara, seperti apa sorga itu? Dan siapa saja yang boleh masuk ke dalam sorga itu? Saudara, yang pasti firman Tuhan kalau berbicara tentang sorga, firman Tuhan berbicara tentang tempat. Sekali lagi, kalau firman Tuhan berbicara tentang sorga, berarti firman Tuhan berbicara tentang tempat. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ketiga, Yohanes 14 ayat yang ketiga dicatat demikian: dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Apabila aku sudah pergi ke situ, yaitu ke rumah Bapa, dan sudah menyediakan tempat bagimu. Jadi yang Tuhan Yesus maksud tentang sorga pertama-tama adalah tentang tempat. Stefanus sebelum dia meninggal dunia, dia memandang ke atas dan dia melihat sorga itu. Saudara, Stefanus yang penuh dengan roh, dikatakan dalam Kisah Rasul 7 ayat 55 sampai 56, menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus mau mengatakan di sini dia melihat sorga. Siapa yang ada di sorga itu? Yaitu Allah itu sendiri, Kristus itu sendiri. Dan Stefanus mau mengatakan bahwa Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Saudara, hal yang kedua, firman Tuhan juga mau mengatakan
bahwa surga itu adalah sebuah tempat yang disiapkan Tuhan. Untuk siapa? Untuk setiap saudara yang mengasihi Tuhan. Setiap saudara yang mengasihi Tuhan. Seperti apa saudara yang mengasihi Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang pikiran dan hatinya tertuju pada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memberikan pikiran dan hatinya pada Tuhan. Karena mengasihi berarti memberi. Sama seperti yang Yesus lakukan. Yesus mengatakan, aku mengasihi engkau. Makanya Yesus memberikan pikirannya. Yesus memberikan hatinya untuk saudara dan saya. Bahkan tubuhnya sendiri untuk saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus bangkit dari kematian, murid-muridnya mengenali dia. Yesus mendorong para muridnya untuk menyentuh tubuhnya yang sudah kekal itu. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti kamu lihat ada padaku. Yesus mau mengatakan bahwa itulah tubuh kekekalan setelah kebangkitan. Tubuh yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Tubuh yang tidak tergantung pada ruang dan waktu. Itulah yang disebut dengan kekekalan. Nah saudara, firman Tuhan mengatakan barang siapa percaya pada Yesus, ia tidak binasa, tapi dia akan memiliki kekekalan. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan berarti orang yang percaya penuh pada Tuhan. Sama seperti saudara mengasihi pasangan hidup saudara, berarti saudara percaya penuh pada pasangan hidup saudara. Sama seperti saudara mengasihi orang tua saudara, berarti saudara percaya penuh pada orang tua saudara. Saudara, Daud mengatakan berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi yang berbahagia di sini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan orang-orang yang dikasihi Tuhan adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah saudara, itu sebabnya seringkali banyak orang Kristen tidak menyadari akan hal ini. Mereka hanya mengatakan yang penting percaya. Oh, tidak cukup percaya, tetapi mengasihi Tuhan. Engkau percaya karena engkau mengasihi Tuhan. Apa yang terjadi ketika tubuh orang yang mengasihi Tuhan ini meninggal? Saudara, saya teringat dengan Injil Lukas pasal 16 ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Di sini kisah tentang Lazarus yang miskin yang diperbandingkan dengan orang yang kaya. Lazarus yang miskin, dia meninggalkan dunia ini. Firman yang mengatakan lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Saudara, banyak orang mulai berpikir apakah kita juga sama seperti Lazarus. Saudara, Tuhan sendiri yang akan menyambut saudara saat saudara meninggalkan dunia ini. Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara, kitab Wahyu mau mengatakan di sini Allah sendiri yang akan menyambut saudara, Allah sendiri yang menuntun saudara, Allah sendiri yang menopang saudara sampai kepada mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Hidup bersama dengan Tuhan adalah hidup yang sesungguhnya. Hidup bersama dengan Tuhan adalah kehidupan yang tidak lagi dipengaruhi oleh tangisan, kesedihan, kekecewaan, tekanan hidup. Tapi yang ada saat itu adalah damai dan sukacita Allah hadir dalam pikiran dan hati saudara. Saudara-saudara tidak lagi merasakan sakit secara fisik dan emosional.
Dan saudara tidak pernah mengalami perasaan menyesal, sedih, tertolak lagi. Karena Tuhan menerima saudara. Karena Tuhan merangkul saudara. Karena Tuhan mengatakan engkau sekarang ada bersama dengan aku di dalam kekekalan. Akulah sumber kehidupan itu dan aku mau ada bersama dengan engkau. So, saudara akan menerima jubah kebenaran yang berwarna putih. Itu yang dikatakan dalam Efesus 5 ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaatnya, yaitu pengantin perempuan Kristus, yaitu saudara dan saya, di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jemaat adalah saudara dan saya, pengantin perempuan yang dipersiapkan untuk melangkah masuk di dalam kekekalan dan hidup bersama dengan Yesus. Saudara, Tuhan mengingatkan saudara pada saat ini, tinggalkanlah daerah nyaman saudara. Karena Tuhan sedang menyiapkan tempat yang nyaman untuk saudara. Tinggalkanlah segala keluh kesah saudara. Karena Tuhan sedang menyiapkan damai sejahtera dalam hidup saudara. Bukan saja di masa depan, tapi saat ini ketika saudara sepakat untuk tinggal dan diam bersama dengan Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara bukan saja merenungkan untuk masa depan, tempat sorga yang Tuhan siapkan untuk saudara. Dan firman Tuhan mau mengajarkan kita dengan satu kalimat, bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Tadi sudah disinggung, orang yang mengasihi Tuhan berarti orang yang percaya pada Tuhan. Dan orang yang percaya pada Tuhan adalah orang yang bersandar pada Tuhan. Saudara, orang yang bersandar pada Tuhan adalah orang yang akan melakukan firman-Nya dalam hidup ini. Tugas saudara hari ini adalah mempersiapkan hidup saudara untuk sebuah kekekalan yang Tuhan siapkan buat saudara. Beberapa waktu yang lalu kita merenungkan tentang pikiran. Apa yang saudara pikirkan hari ini? Apa yang saudara ucapkan hari ini? Apa yang saudara lakukan hari ini menentukan apa yang akan terjadi di masa depan yang saudara jalani. Itu sebabnya ketika hari ini saudara merenungkan dan mengambil keputusan untuk hidup dalam kasih Tuhan, yaitu di dalam mengasihi Tuhan, berarti saudara sepakat untuk mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara sedang mempersiapkan hidup saudara untuk kekekalan. Dimulai dari hari ini, yaitu dengan bersandar pada Tuhan, yaitu dengan belajar memahami pikiran-pikiran Tuhan melalui firman-Nya, dengan belajar untuk taat melakukan firman-Nya. Mulailah dari perkara yang kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Tuhan berkati saudara. Dan sebelum itu mari kita berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Bapa di sorga, terima kasih hari ini kami boleh diteguhkan oleh firman-Mu bahwa sesungguhnya Tuhan menyiapkan sesuatu yang indah di masa depan, yaitu kekekalan bagi kami. Dan hari ini kami diingatkan siapa yang boleh masuk dalam kekekalan. Jelas firman-Mu hanya mengatakan tidak ada orang lain selain orang yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu Bapa, ajar kami dan didik kami dan tuntun kami hidup dalam kasih Tuhan. Sehingga melalui perjalanan hidup bersama dengan Tuhan, di dalam hidup dengan belajar untuk memahami pikiran, perasaan Tuhan melalui firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, kami sedang mempersiapkan kekekalan itu sejak saat ini. Berkati aktivitas kami hari ini, berkati juga keluarga kami, berkati juga apa yang kami kerjakan, dan berkati juga apa yang kami rancang di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.